Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas penjelasan tentang pengelolaan lingkungan belajar dengan saya Sofil Mar'ati Ilmadana Ukinawa, NIM 21110104002. Dalam bab ini yang perlu kita bahas yaitu ada 4 poin. 1. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. 2. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. 3. Macam-macam lingkungan belajar. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran yang mempunyai arti ketata laksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga manajemen. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar diri individu atau manusia. Lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Maka pengelolaan lingkungan belajar adalah sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang ketiga itu macam-macam lingkungan belajar. Di sini ada 2 yaitu 1. Lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Nomor 2, lingkungan belajar di luar kelas atau outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya belajar di lapangan, belajar di masjid, belajar di museum, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu nomor 4, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemajuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif, dan kreatif. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.